misioner dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Perkenalkan, saya Diakon Kristo dari Keuskupan Surabaya. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama mengenai ajaran dalam Gereja Katolik, Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dogma ini juga penting dalam Gereja Katolik karena mengakui kedudukan Bunda Maria dalam iman Katolik. Satu hal yang perlu kita tanamkan adalah untuk mengenal Maria diangkat ke surga, fokus kita memang pertama-tama pada Bunda Maria, tapi kita mengerti Bunda Maria, mengenal Bunda Maria dalam kerangka besar iman Katolik dan dalam kacamata yang besar Kristologi. Maka pusat dan cara bagaimana kita melihat dogma mengenai Maria diangkat ke surga ini adalah Kristologi. Pusatnya adalah Kristus, supaya melalui Bunda Maria kita semakin mengenal Kristus. Nah, langsung saja kita mengenal beberapa hal penting mengenai Bunda Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Nah, yang pertama kita perlu mengenal dulu, karena banyak orang bertanya, apa dasar biblis dari Maria diangkat ke surga? Nah, dalam beberapa hal yang perlu kita ketahui, pertama-tama adalah bahwa Bunda Maria secara fakta adalah ibu dari Tuhan Yesus yang melahirkan, mengandung, dan menemani Yesus hingga wafat di kayu salib. Nah, dalam Matius bab 12, ayat 49 dan 50 dikatakan demikian, ada ayat yang berbunyi, "Ini ibuku dan ini saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan." Maka pertama-tama yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini bukan saudara secara biologis, tapi mereka yang mau melakukan kehendak Allah. Nah, apalagi Bunda Maria, pasti Bunda Maria mendapat kedudukan yang sangat spesial karena Bunda Maria taat dengan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Itu yang pertama, satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus juga menyebutnya demikian dalam Roma bab 5 ayat 18 dikatakan, "Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup." Nah, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap orang yang berpartisipasi dengan Tuhan Yesus akan memperoleh pula hal-hal yang diperoleh Yesus. Nah, Bunda Maria telah setia dan taat dengan kehendak Allah, menjadi teman Yesus, menjadi pendamping Yesus, menjadi ibu Yesus. Dengan demikian, Bunda Maria memperoleh hal yang sama dengan Yesus, yakni Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, untuk hal ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa Maria diangkat ke surga, ya, bukan Maria naik ke surga. Hal ini mau mengatakan bahwa pertama-tama Maria diangkat ke surga bukan karena daya Maria sendiri, melainkan kata diangkat menunjukkan ada subjek lagi yang lebih tinggi, yakni Allah sendiri yang mengangkat Bunda Maria ke surga. Tentu ini sebagai konsekuensi dari buah kerendahan hati dan buah ketaatan Bunda Maria. Seperti itu. Nah, sekali lagi dalam kitab suci masih disebutkan dalam Wahyu. Nah, ini tafsiran oleh para bapak gereja dalam surat Wahyu, dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu dikatakan demikian. Wahyu bab 12 ayat 1-6 dikatakan, "Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang." Memang pertama-tama ini merujuk pada gereja. Perempuan di sini adalah gereja. Nah, para teolog Mariologi menyebut ini juga bisa diartikan menjadi Bunda Maria karena ketaatan Bunda Maria. Sebab
Hawa lama, yakni ibu Hawa, di kitab Kejadian telah jatuh dalam dosa dan dipulihkan oleh Bunda Maria, sang Hawa kedua, yang telah taat dengan kehendak Allah dan bisa menyelamatkan manusia melalui putranya Tuhan Yesus. Nah, begitu dari dasar kitab suci. Kita beranjak lalu ke Katekismus Gereja Katolik. Nah, di KGK, saya bacakan di KGK artikel 966 dikatakan bahwa akhirnya Maria yang tak bernoda dan segala tindakannya yang tidak tercemar menyelesaikan perjalanan hidupnya dan diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya. Nah, itu pun ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik artikel 966. Sekali lagi, Katekismus juga menegaskan dalam artikel 974 di mana dikatakan Maria mengambil bagian dalam kemuliaan dan kebangkitan putranya, dan dengan demikian ia mengantisipasi kebangkitan semua anggota tubuhnya. Siapa? Yakni kita sebagai anggota gereja. Nah, lebih tegas lagi oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 ditegaskan dalam dokumen Munificentissimus Deus. Nah, di situ banyak hal penjelasan mengenai Maria diangkat ke surga, bahwa memang Maria yang telah melahirkan Yesus dan hidupnya tidak bernoda, ini berkaitan dengan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Ini sebagai buah dari perbuatan Maria, maka Maria diangkat ke surga. Nah, ada juga tulisan yang menarik dari seorang bapak gereja, Santo Yohanes Damaskus, sekitar tahun 697 Masehi. Nah, Santo Yohanes Damaskus menuliskan bahwa memang Maria layak menerima itu, dalam arti Maria diangkat ke surga karena Maria menjaga tubuhnya dan menjaga sikap hidupnya agar sesuai dengan kehendak ilahi, yakni kehendak Bapa. Nah, demikianlah dokumen Munificentissimus Deus menegaskan bahwa Maria sungguh-sungguh diangkat ke surga sebagai buah dari ketaatan Bunda Maria. Nah, kembali lagi ke frame besar tadi di awal, bahwa memang kita mengenal Maria, tapi fokus kita memang Bunda Maria dalam kerangka besar Kristologi. Maka semakin kita mengenal Bunda Maria, semakin kita sampai kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa kaitannya dengan Tuhan Yesus ketika Maria diangkat ke surga? Nah, kita sebagai anggota gereja, dikatakan tadi dalam Katekismus, juga diundang untuk turut berlaku dan bersikap seperti Bunda Maria, meneladani ketaatan Bunda Maria agar memperoleh buah yang sama dari kebangkitan Kristus. Nah, sekali lagi ditegaskan pula bahwa karena kedekatan dan persatuan Bunda Maria dengan Yesus memberikan petunjuk bahwa Yesus pasti mengikut sertakan ibunya dalam kemuliaan di surga, dalam jiwa dan raganya. Itu sebabnya Maria dimuliakan karena kesuciannya, yaitu karena Maria melakukan kehendak Allah. Nah, itu sebabnya dalam peristiwa Rosario, dalam peristiwa mulia, kita mendoakan bahwa Maria diangkat ke surga, juga Maria dimahkotai di surga. Pada akhirnya, kita pun diundang untuk mau meneladani Bunda Maria dan semakin mengenal Yesus putranya, agar keselamatan dan kehidupan itu ada dalam hidup kita semua. Semoga kita semua bisa meneladani Bunda Maria. Berkah dalam, Tuhan berkati.